Sebanyak lebih dari 36 juta masyarakat rentan dan umum sudah menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster per Selasa 12 Juli 2022. Program vaksin booster bagi masyarakat sudah berjalan sejak Januari tahun 2022 ini. Keterangan yang terdapat di laman vaksin.kemenkes.go.id, jumlahnya sudah mencapai 36 juta orang. Kemenkes juga memerinci data penerima vaksin booster berdasarkan kategori usia dan profesi. Kami akan diskusikan ini lebih lanjut bersama Guru Besar FKUI, Profesor Sujatmiko atau Prof. Miko. Selamat siang Prof. Miko. Selamat siang Desi. Apa Gimana kabar, Prof? Saya kedengar baik, sehat Desi. Hujan di sini. Kayaknya Suara suara tidak terganggu hujan? Oh, tuh. Ini memang agak mendung, Prof. Tapi kayaknya suara Prof agak ceria dikit nih. Alhamdulillah, makasih. Prof, ini kan dengan capaian vaksin booster saat ini, apakah menurut Prof sudah memenuhi target atau masih jauh dari target? Gini, yang penting kita harus mengingatkan pada warga pendengar Metro Radio Group ya. Ya, MG Listener. Pertama, bahwa dalam bulan Juni ini kasus COVID meningkat sangat cepat. Di awal Juni hanya sekitar 500 per hari, 300-500 per hari. Sekarang di awal Juli ini sekitar 3.360 kasus per hari. Itu yang tahu meningkat 6 kali lipat dalam waktu 1 bulan. Itu poin pertama. Iya. Nah, kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena ada banyak virus yang masuk ke hidung dan mulut dari penduduk Indonesia, terutama adalah di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Karena masuk lewat hidung dan mulut. Jadi langkah pertama bukan booster. Langkah pertama, tutuplah hidung kita, mulut kita pakai masker. Kemudian jangan berkerumun kalau nggak perlu, ya. Kalau nggak perlu. Jadi pengetatan lagi nih, Prof ya? Tetap sama, mau varian apapun, kapanpun tetap ya, jangan berkerumun. Kalau terpaksa berkerumun, misalnya di kantor, di pabrik, di sekolah, di pesantren, panti asuhan, panti lansia, asrama, dalam bis, dalam antar kereta api, pesawat terbang, kapal laut, antar jemput karyawan, antar jemput sekolah, liburan naik kelas, rombongan haji, umroh, raker, seminar, resepsi, wajib konser olahraga. Wajib pakai masker dan menutup hidung mulut, tidak longgar, tidak belum, dan tidak banyak ngobrol. Kalau banyak ngobrol pasti melorot ya maskernya. Itu langkah pertama justru, bukan booster. Yang jadi masalah kan kalau kita makan, Prof. Kalau makan kan pasti masih buka masker ya, Prof ya. Bisa buka sebentar, saya menerapkannya. Buka masker sebentar, suap, tutup lagi waktu mengunyah. Bisa, tinggal kita mau niat apa enggak. Jangan ikut-ikutan orang lain ya. Ikut-ikutan orang lain, banyak yang berhasil ya. Jadi buka masker, masukin suap, tutup lagi masker, bisa aman ya. Itu banyak kita anjurkan dan itu banyak menolong ya. Nah, jadi itu nomor 1 justru. Ya, nah, kalau kebetulan virusnya ada lolos masuk ke dalam badan, nah itu yang mencegah adalah antibodi kita. Itu benteng kedua. Nah, antibodi kita bisa tinggi kalau sudah mendapat vaksinasi minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Ya, Dok ya. Nah, tetapi untuk lansia dan orang yang aktif belusukan di luar rumah, yang sering berkerumun di kantor, di pabrik, di toko, sebaiknya 3 kali. Yang minimal 3 kali. 3 kali deh ya. Emang ada jadi yang 8 belum ada karena belum ada ya. Jadi 18 tahun ke atas sampai lansia kalau bisa harus 3 kali. Nah, masalahnya udah maskernya melorot, yang umur 18 tahun sampai lansia yang booster 3 kali baru sekitar 26%. Baru 1/4-nya. Jadi kalau nanti terjadi peningkatan terus, yang menderita adalah lansia nomor 1. Kenapa? Lansia itu kekebalannya rendah, walaupun divaksin 3 kali juga nggak bisa setinggi orang-orang yang bukan lansia di bawah 50 tahun. Jadi justru kita langkah pertama adalah sekarang yang punya lansia, apakah itu saudara, ponakan, tetangga, kita ajak mereka yang belum di booster, karena baru 26% yang di booster lansia itu. Jadi masih ada 70% lagi yang belum di booster. Nah, jadi langkah kita justru sekarang, tadi kita ngomongin booster, sekarang booster lansia dulu kita prioritaskan. Kita kejar lansia, yang kita tanya, kita kunjungi, kenapa sih kok belum di booster? Oh, nggak ada yang nganterin. Justru rentan. Oh, tapi kan ada komorbid. Justru ada komorbid
harus divaksin. Iya, Tapi katanya komorbid nggak boleh divaksin. Kalau komorbid yang tidak stabil, jadi misalnya sedang tekanan darah tinggi, itu nggak boleh, turunkan dulu. Diabetesnya lagi gula darahnya tinggi, ya turunkan dulu. Tapi dalam keadaan komorbid yang stabil, hipertensi yang stabil, diabetes yang stabil, itu justru harus divaksin supaya mereka terlindungi. Karena 73% yang meninggal itu ada komorbid, dan itu sebagian besar lansia. Dan itu mereka belum di booster. Jadi kalau lansia ada komorbid belum di booster, maka risiko sakit berat meninggal itu besar sekali. Jadi langkah pertama selain masker tadi, ya, gimana jangan berkerumun, pakai masker terus. Kedua, vaksinasi booster untuk lansia, terutama lansia, dan untuk yang 18 tahun ke atas sampai 59 tahun itu baru 25%, 26%. Itu. Nah, jadi gimana langkah kita? Jadi dari lansia kita datengin. Kita kunjungi. Kenapa sih kita telepon, kenapa sih kok nggak datang orang tetangga lansia? Ada saudara kita, ponakan nenek kita. Tanya, kenapa sih kalau belum pada booster? Oh, nggak ada yang nganterin. Nah, kita anterin. Oh, takut kenapa? Saya ada komorbidnya stabil nggak, dokter? Stabil. Kalau stabil justru harus kita lindungi. Kalau enggak, dia yang kena. Ya, jadi yang meninggal itu sekitar 40-60% itu kan ada komorbid ya. Pada lansia, komorbid. Jadi yang lansia yang tidak ada komorbid, risiko meninggalnya lebih kecil. Apalagi lansia yang sudah lengkap 3 kali vaksinnya jauh lebih kecil lagi. Prof, tapi kan Kementerian Perhubungan itu kan sudah mengeluarkan peraturan terkait vaksin booster per tanggal 17 Juli kemarin ya. Yang menggunakan wajib pengguna transportasi jarak jauh udah harus dengan booster gitu loh. Nah, kemudian sekarang keluar lagi bahwa kalau mau masuk mall juga harus booster, kemudian ke beberapa pusat pembelanjaan, terus kalau mau kerja juga kalau nggak salah ya Prof ya. Ada beberapa poin itu. Nah, menurut Profesor itu udah tepat belum sih untuk memacu? Benar. Dari dulu juga kita bilang 18 tahun ke atas harus booster. Lalu dimanapun, mau ke mall kan itu dari dulu, bukan baru sekarang. Hanya sekarang diperkuat ya. Dari dulu kita bilang 18 tahun ke atas harus booster. Tapi baru 26%. Jadi penguatan udah benar, dari itu bukan kebijakan baru, kebijakan lama, dan memang di seluruh dunia begitu. Gitu. Kalau kondisinya sekarang ini, Prof, ini kan karena beberapa kayak misalnya kan dari itu yang baru 7 provinsi yang di atas 30% ya, Prof ya. Kalau nggak salah itu ada Bali, Jawa. Apanya yang lebih ini ya vaksinnya, vaksin. Angka vaksin booster itu ya, kalau yang 2 kali di Indonesia sudah 24 provinsi yang sudah booster 2 kali, itu 24 provinsi. Ada 10 provinsi yang memang belum mencapai 70% ya. Kalau booster mas semuanya rendah. Booster lansia ya, kita ngomongin yang disebut booster itu 18 tahun ke atas, itu booster. Tapi terutama lansia. Kenapa kita lansia? Karena lansia kalau kena kemungkinan meninggal lebih besar. Jadi gitu. Nah, kenapa jadi pertanyaannya? Jadi kalau misalnya beberapa hanya cuma sekitar mungkin nggak nyampe 10 dari semua provinsi yang ada, itu yang baru 30%. Nah, daerah-daerah lain kan jangankan untuk booster, untuk vaksin 1-2 aja di beberapa daerah yang maaf sampai sekarang masih menolak karena dengan berbagai alasan, dengan keagamaan. Jangan pakai perkiraan, gitu. Pakai data. 24% provinsi di Indonesia, 24 provinsi di Indonesia itu cakupannya lebih dari 70% vaksinasi kedua kali, sudah 2 kali. Jadi jangan meranggap remeh. Kenapa pemberitaan ini kalau keliru? Teman-teman di daerah yang udah kerja keras merasa ya kita udah kerja keras dibilang belum mencapai. Padahal sudah 24 provinsi sudah mencapai lebih dari 70%. Ini tolong supaya kita menghargai teman-teman yang bekerja di daerah. Hanya 10 provinsi yang cakupannya di bawah 70%. Itu pun ada yang 64, 63 udah mendekati. Jadi untuk vaksinasi kedua kita lumayan tinggi, 169 juta sudah divaksin 2 kali, itu sekitar 70% lebih ya. Jadi vaksinasi kedua kita oke banget. Ya, jadi kita tolong hargai teman-teman yang kerja keras di lapangan. Baik, ya. Oke. Jadi angka vaksin sudah semakin ini ya, kesadaran mereka. Ya, betul, nah, Prof, meningkat terus. Dengan kondisi seperti ini, Prof, berarti kalau memang vaksin kedua sudah bisa bilang tadi itu sudah 70%, vaksin ketiga juga udah hampir banyak dan kita fokuskan pada usia tua. Nah, apakah perlu nanti ada vaksin keempat, Prof? Kita nggak usah bilang keempat, yang kedua aja dibanyakin dulu, yang 10 provinsi. Jadi supaya kita fokus, kasihan tenaga kesehatan kita, ya. Nah, kasihan juga stok vaksin kita, ya.
Jadi yang penting sekarang yang belum 3 kali, umur 18 tahun ke atas, semua jadikan 3 kali. Itu aja udah banyak sekali loh. Karena baru 26%. Itu masih ada 70%. Itu dulu. Kenapa? Kita nanti ada yang udah keempat, ada yang baru 2 kali, kan pincang. Itu nggak adil. Kenapa? Vaksin yang jatah untuk orang yang baru 2 kali itu diambil sama yang keempat, itu tidak adil. Jadi sekarang fokus pada lansia yang belum 3 kali, bukan hanya lansia, 18 tahun ke atas, ya, prioritasnya lansia. Itu kita prioritaskan, kita kejar untuk booster 1 kali booster yang pertama atau vaksinasi yang ketiga kita bilang, ya. Kedua, anak umur 6 sampai 11 tahun. Nah, itu kapan tuh, Dok? Baru 64%. Nanti dulu dengerin dulu. Itu cakupannya baru 65%, masih kurang. Kita kalau bisa 10% lagi naikkan, itu kita kejar lagi, ya kan? Jadi itu yang keempat nggak usah dulu dong, serakah orang yang mau keempat. Kalau dia mau biaya sendiri silahkan, tapi kita fokus pada yang belum dulu deh. Jangan sampai yang satu udah 4, yang satu baru 2, itu Prof. namanya kesenjangan, itu nggak boleh. Ya, karena belum rata gitu semua ya, Prof ya. Betul, Prof. Karena perlindungan itu akan merata kalau kekebalan juga merata. Ibaratnya pagar tembok, ada yang 4 meter, ada yang baru 2 meter, ada yang 1 meter, ya malingnya masuk lewat yang 1 meter kan, bukan lewat yang 4 meter kan, gitu Desi. Nah. Prof, kan kalau misalnya kemarin itu kan yang kayak anak-anak sekolah ya dari umur 6 tahun sampai 17 tahun itu kan udah vaksin 1 udah, vaksin 2 udah. Nah, apakah mereka juga nanti akan di booster? Kalau ya mungkin kapan tuh, Prof, mulai, Prof? Ya enggak. Pokoknya kita tidak ngomongin booster pada anak di bawah 18 tahun. Kenapa? Karena tadi yang 18 tahun ke atas saja masih kurang boosternya. Kalau kita melebar ke bawah situ, kasihan nakes kita nggak beres-beres kerjanya, ya. Malah kita yang lansianya nggak tergarap, lansianya akan banyak meninggal, akan gitu. Jadi tetap kita membuat skala prioritas, urutan, sehingga betul-betul yang perlu masalah itu kita atasi dulu. Yang bermasalah adalah lansia yang belum di booster. Itu masalah utama. Masih ada 70% lebih, baru 24%. Jadi kita mikirin ke sana dulu. Yang anak-anak sih nanti aja dulu. Orang anak-anak baru juga baru mulai kan. belum lama. Ya, yang 6 tahun 11 kan baru mulai, baru kira-kira belum sampai setahun, belum sampai 6 bulan malahan, ya kan. Tapi ketersediaan vaksinnya untuk booster ini sudah cukup kira-kira, Prof? Atau memang kita masih menunggu lagi dari... Kalau pemerintah sudah memprogramkan, juga pasti menghitung stoknya. Pasti. Itu karena rapat-rapatnya tiap minggu. Jadi kalau mau bilang booster ketiga, itu sudah disiapkan. Jadi sebenarnya kita bagaimana sekarang lansia di booster 3 kali dan ditambah dengan 18 tahun sampai 59 tahun, itu kita prioritaskan gitu. Sama anak SD 6 sampai 11 tahun yang belum divaksin 2 kali. Karena yang vaksin 2 kali baru 64%. Nah, itu aja kita prioritaskan dulu. Gitu. Nggak usah ngomongin yang 4 dulu deh. Ya. Iya, 2 dan 3 dulu deh. Prof, terakhir nih, Prof. Boleh, Prof, tolong himbauan Prof kepada masyarakat yang masih belum di booster atau yang baru vaksin 1 kali, Prof. Biar mereka juga segera mungkin untuk tetap bisa sehat. Bagus. Jadi para pendengar Metro Radio ini, Metro Group Radio, pertama bahwa selama bulan Juni-Juli ini kasus COVID meningkat 5 kali lipat dalam waktu 1 bulan. Tadinya sekitar 500-an, sekarang 3.000 kasus per hari. Artinya apa? Ada virus COVID yang masuk lewat hidung dan mulut kita. Ya, terutama 18 tahun ke atas yang bahaya. Nah, oleh karena itu, langkah pertama sekarang jangan berkerumun kalau nggak kepaksa. Tapi kalau terpaksa berkerumun karena bekerja, karena sekolah, jangan dipakai maskernya, tidak longgar, tidak melorot, menutupi hidung, menutupi mulut, dan jangan ngobrol kalau nggak perlu. Itu langkah pertama. Kedua, kalau virusnya sudah terlanjur masuk, maka antibodi kita ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan antibodi? Yang pada umur 18 tahun ke atas, terutama lansia, yang baru vaksin 2 kali, segera 3 kali. Yang baru 1 kali, segera 2 kali. Vaksin terbukti aman. 169 juta penduduk Indonesia itu sudah disuntik 2 kali, tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Kok ada masalah itu? Ya namanya gosip, namanya hoax. Ya, banyak aja orang bikin hoax juga gampang. Semua orang bisa bikin hoax. 169 juta sudah divaksin 2 kali, ini tenang-tenang aja. Yang heboh cuma 1-2 orang, itu pun dibesar-besarin, ya, dan sebagainya. Jadi yang punya lansia, tetangga, saudara lansia, tengok, tanya kenapa kok belum di booster, kenapa kok belum 3 kali. Kalau yang baru 2 kali, segera 3 kali. Yang baru 1 kali, 2 kali harus kejar, ya. Nah, karena aman kok, ya.
kalau dia ada komorbid, justru yang ada komorbid itu yang berbahaya. Kalau kena dia bisa sakit berat, bisa meninggal. Iya, Prof. Asal komorbidnya stabil. Yang muda-muda, yang 18 tahun ke atas sampai 59 juga hati-hati. Kenapa? Dia pulang bisa mengeluarkan ke lansia. Mereka juga harus booster 3 kali. Di mana booster cari tempat tetangga ada tiap hari sekitar 400.000, 300.000 tiap hari vaksinasi di Indonesia, tetap jalan terus sampai kapan? Kira-kira gitu. Jadi masker, jaga jarak, jangan berkerumun kalau nggak perlu. Ketiga, vaksinasi booster pada lansia dan 18 tahun ke atas gitu. Dan bagi anak SD 6 sampai 11 tahun yang baru 1 kali, segera dilengkapi menjadi 2 kali. Begitu Desi, mudah-mudahan ada Baik manfaatnya. Prof, terima kasih banyak nih Prof udah bagi pencerahan, udah berbagi juga, sudah juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, untuk melakukan booster supaya kita tetap sehat. Terima kasih Pak Prof Miko. Makasih Desi, makasih. Terima kasih Prof, sehat selalu Prof. Selamat siang. Dan MG Listener tetaplah bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network, More Than Just News. Inilah Rhapsody.